Teman Ahok hari ini mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk mendaftarkan Judicial Review pasal 41 dan pasal 48 Undang-Undang Pilkada. Bersama teman Ahok, sejumlah elemen kemasyarakatan juga ikut mendukung Judicial Review ini. Teman Ahok bersama sejumlah elemen masyarakat mengajukan gugatan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait revisi Undang-Undang Pilkada. Yang dipersoalkan adalah pasal 41 dan 48 Undang-Undang Pilkada. Pendamping ahli teman Ahok, I Gusti Putu Arte, mempertanyakan urgensi pemaksaan waktu 3 hari dalam verifikasi faktual calon perseorangan yang diatur dalam pasal 48 Undang-Undang Pilkada dan tengah 3 hari untuk warga yang tidak bertemu petugas verifikasi faktual melapor ke panitia pemungutan suara dianggap janggal. 3 hari itu, mau fiktif mau tidak fiktif, ini adalah soal metode bagaimana kemudian verifikator diberi keluasan ke lapangan. Itu poinnya. Jadi tidak ada hubungannya gara-gara karena banyak fiktif lalu dikunci 3 hari, nggak ada. Artinya sebenarnya tetap bisa, tapi dengan jangka waktu yang lebih panjang. Ya, tetapi 3 hari ini ditambah lagi kemudian kalau tidak bisa ditemui, kemudian dinyatakan gugur, dan Mas Hadar tadi sudah mengatakan kalau kemudian secara kolektif sudah dikumpulkan, lalu tidak bisa datang, masih ada waktu ternyata masa verifikasi, masih boleh lagi datang ke KPPS, tidak langsung gugur. Senada dengan Putu Arte, pengamat politik carta politik, Yunarto Wijaya juga beranggapan dengan disahkannya pasal 41 dan pasal 48 Undang-Undang Pilkada ini, semakin jelaslah terlihat keinginan dari DPR. Mana sejarah jalur perseorangan ini tanda kutip seakan-akan tidak ikhlas diterima oleh DPR karena aturan yang semakin memberatkan. Saya pun sebelum berbicara mengenai verifikasi faktual termasuk yang menolak naiknya angka ambang batas bagi dukungan jalur perseorangan. 3% pun kalau kita bicara bandingan dengan negara-negara lain di sistem presidensial yang mengakui jalur independen sudah termasuk berat. Di Amerika Serikat katakanlah untuk menjadi calon presiden saja di masing-masing negara bagian hanya dibutuhkan, misalnya negara bagian besar California hanya butuh 1%. Terbesar Arizona misalnya itu 3%. Sementara itu, menurut Komisioner KPU Hadar Nafis Gumai, KPU tidak akan terlalu mempersoalkan keberadaan pasal 48 Undang-Undang Pilkada, tetapi lebih memfokuskan diri untuk bekerja. Kami juga melihat bahwa pengaturan di pasal 48 khususnya tentang pembatasan 3 hari bagi pendukung yang tidak ditemui itu harus menyatakan dukungannya ke kantor PPS. Prosedur sensus atau prosedur menemui semua pendukung dan masa 14 hari itu sebetulnya sudah kami laksanakan selama ini. Yang baru adalah pembatasan 3 harinya. Nah, ini buat penyelenggara sudah pasti lebih memberatkan. Kalau bagi pendukung atau dari tim pasangan calon, perkiraan kami iya, tetapi kami tidak akan mengelaborasi atau memberi pandangan lebih jauh tentang ini. Dari kalangan anggota Dewan sendiri membantah jika dikatakan ada upaya menjegal setiap calon independen yang akan maju ke pemilihan kepala daerah melalui disahkannya Undang-Undang Pilkada. Lalu bagaimana hasil Judicial Review teman Ahok dan kawan-kawan? Tentu Mahkamah Konstitusi memiliki skala prioritas dan unsur pemenuhan keadilan dalam memutus setiap permohonan. Tim Liputan, Berita 1 TV, Jakarta.